Assalamualaikum bos, ketemu lagi dengan saya bos dalam channel Rio Tani Makmur. Tanamannya subur, petaninya makmur. Sebelumnya saya mendoakan kepada teman-teman sahabat tani semuanya seluruh Indonesia dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan tetap dalam rahman dan rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita berada di kebun buncis. Buncis ini sudah berumur 40 hari setelah tanam. Ini udah kelihatan bunganya lebat ya bos ya. Ini buahnya udah udah pada mulai kelihatan nih. Tadi udah dilakukan pemetikan pertama, ada sekitar 10 kiloan untuk 1000 batang. Ini lokasi saya ini berada di tanah rendah ya bos ya, pinggir laut ya, Kota Padang. Dimana kita nanam buncis ini berdampingan dengan melon ya bos ya. Melon yang saya upload kemarin, melon udah umur 46 hari setelah tanam. Ini melon yang kemarin. Ini buahnya satu batang kita buahkan 4 ya bos. 1, 2, 3, 4. Ini melon varietas Gracia dari Panamera. Buncisnya juga dari Panamera ya bos. Buncisnya jenis talawang untuk dataran rendah. Saya ingin berbagi kepada sahabat tani semuanya mengenai pembuatan ajir pada buncis, dan berdasarkan pengalaman saya, ini hasilnya bisa mendongkrak hasil panen kita, karena daun dari buncis tersebut tidak berimpitan. Ajirnya kita bikin seperti kita membuat ajir pada pare ya bos ya. Pare, ini bunganya kelihatan ya bos, ada banyak bunganya. 2 hari yang lalu kita sudah melakukan penjarangan daun, perempelan daun, agar sinar matahari masuk dan tidak jadi tempat bersarangnya ulat ya bos ya. Jadi kita melakukan penyempraian bisa merata, tadi tidak ada daun yang berimpitan, dan ini udah ada besar nih bos. Ini tinggal mungkin tadi nggak keambil. Ini udah pada nampak buahnya ya bos ya. 40 hari loh bos, baru 40 hari. Jadi ajir yang kita gunakan ajir tegak seperti ajir biasa ya bos ya, ajir tanaman pare. Ini ajirnya satu ya bos, jarak tanamnya 50 cm. Ini satu. Jadi 1 meter jarak ajirnya bos. Yang tengah-tengahnya ini kita kasih tali aja bos. Ini tali aja kita kasih sampai ke atas. Nah, ajir yang satu dengan ajir yang satunya lagi kita gabungkan dengan tali. Nah, jadi atasnya juga kita kasih tali bos. Nih bos, nah, tali. Jadi kalau lihat dari atas gini bos, udah subur semua hijau. Nah, ini kalau lihat dari bawah gini bos, nah menyatu semua tali ya, kelihatan talinya. Berdasarkan pengalaman saya, biasanya buncis ini rata-rata produksinya per batang itu rata-rata 1 kiloan. Ini insya Allah bisa dapat minimal 1,5 kilo per batang, tapi mungkin lebih ya bos ya. Ini masih pucuknya masih mampu. Lihat bunganya bos, bunganya. Jadi menurut pendapat saya, ini buncis itu kan tanaman nggak terlalu ruwet, nggak terlalu ribet, gampang lah perawatan buncis dibandingkan tanaman lain. Cuman kita kadang-kadang nggak dengan tanam kebiasaan atau gimana ya, ajirnya kita bikin aja nyatu di atasnya semua. Sedangkan buncis ini itu pucuknya itu bisa tumbuh sampai 6 meter loh bos. Ini kalau kita tarik lurus bisa sampai 6 sampai 7 meter nih bos. Jadi kalau tinggi ajir kita hanya sekitar 1,80 m, pas di atas nanti dia akan saling melilit ya bos. Saling melilit, nanti daunnya bertumpuk, bunganya nggak bakalan keluar. Kalaupun keluar bunganya nggak maksimal, terus nanti ulat bersarang sana bos. Jadi susah kita nyepraynya. Kualitas buah pun akan jauh beda bos. Jadi menurut pendapat saya, ini mungkin akan lebih baik dan pasti akan lebih baik. Kita hanya butuh sedikit tambahan, itu tali mungkin agak lebih banyak ya bos ya. Tapi hasilnya bisa kita dongkrak 2 kali lipat bos.
2 kali lipat daripada biasanya. Nanti saya akan upload terus gimana perkembangan buncis ini dengan barengan dengan melon juga. Nanti jadi kita bisa membandingkan. Jadi teman-teman sahabat tani semuanya bisa mengikuti channel ini ke depannya. Jadi bagi yang belum subscribe atau baru menemukan channel ini, silahkan subscribe. Jadi dapat mengikuti video-video saya selanjutnya. Ini ya bos, udah mulai kelihatan buahnya. Nah, ini talinya bos. Jadi kalau kita nggak pakai tali, otomatis kan bagian tengahnya ini kan nggak nyatu. Jadi ini dia hanya sekedar di atas bedengan aja daunnya, impit-impitan. Otomatis kan sirkulasi udara nggak lancar, matahari pun nggak full, nggak masuknya, nggak sampai ke daun tanamannya. Nah, kayak gini bos. Ini daun-daun yang berimpitan ini kita buang nih bos, ini gini, dibuang. Karena udah nggak kena sinar matahari lagi. Daun apabila nggak kena sinar matahari bos, itu nggak ada fungsinya lagi bos. Dia nggak bisa mengolah makanan lagi. Yang adanya jadi beban. Kenapa saya bilang beban? Karena dia makan juga, dia ngisap nutrisi juga. Cuman dia tidak bisa memanfaatkan, dia bisa ngolah. Karena proses fotosintesis itu berlangsung karena adanya matahari bos. Kalau mataharinya nggak kena daunnya, otomatis daunnya itu nggak bisa bekerja. Nah, jadi kita kurangi aja. Dan kalau daunnya udah berkurang, otomatis sinar matahari masuk dan daun ini kena matahari semua, dapat mengolah makanan, bisa merangsang pertumbuhan tanaman dengan maksimal. Ini ya bos ya. Nah, ini daun buahnya, bunganya lihat bos, kelihatan bos. Ini kak silau sedikit bos, silau dikit. Jadi saya ingin berbagi kepada sahabat tani semuanya. Ini perlakuan saya sama kayak melon. Dimana saya nggak mencampurkan antara fungisida dan insek dengan kalsium atau pupuk daun lainnya. Kita memisahkan ya. Karena saya berpikir kalau pupuk daun ataupun kalsium, apalagi kalsium itu nanti bisa melemahkan kinerja dari fungisida atau insektisida yang kita gunakan. Jadi nggak tepat guna. Biarlah tambah kerja kita sedikit, tapi kita bisa mengharapkan hasil yang lebih baik. Ini baru 40 hari ya bos. Insya Allah jarak 3 hari, jeda 2 hari kita panen lagi. Nanti bagi teman-teman ingin tahu perkembangan buncis bagaimana ke depannya, bisa ikutin channel saya. Ini bunganya lebat ya. Buah buncis bos. Kalau di tempat saya sekarang bos, mau Idul Adha ini harganya lumayan ya bos. Udah kisaran berapa ya? Kemarin sekitar 12 ribuan kalau nggak salah per kilo. Jadi kalau kalkulasinya gini aja bos, gampang. Kalau kita tanam 1000 batang, kalau dengan taksiran panen kita 1,5 kilo, berarti dapat kita 1,5 ton. Taksiran harga kita kasih harga 8.000, berarti kita dalam buncis ini udah bisa ngantongin uang sekitar berapa ya? 12 juta. Itu udah bisa nutupin tenaga kerja lah bos. Jadi kenapa saya dampingin buncis dengan melon? Saya berpikir gini, jadi buncis ini untuk kebutuhan kita hari-harian, untuk belanja kita juga, untuk biaya tenaga kerja juga, untuk pupuk juga. Jadi nanti hasil dari melon kita udah bisa nabung bos. Jadi kita nggak usah harapkan kita belanja dari buncis, dari melon. Kita cukup mengandalkan dari buncis, karena buncis ini kerjanya gampang, perawatannya gampang, dan hasilnya lumayan. Nah, jadi saya pikirnya gitu bos. Jadi ada penghasilan kita harian, ada juga untuk tabung. Nanti saya akan berbagi kepada sahabat tani semuanya bagaimana kiat-kiat saya berkebun, dan penghasilan kita, bagaimana kita manajemen tanaman kita. Jadi penghasilan kita nggak putus-putus bos. Kelemahan dari kita semua dan saya pribadi sendiri, kalau kita nggak ada panen,
penghasilan kita kan nggak ada, otomatis kan uang simpanan kita pakai untuk harian kita, untuk kebutuhan kita harian, untuk tenaga kerja, untuk pupuk semuanya. Ujung-ujungnya nanti habis lagi ya bos. Nah jadi sebaik mungkin kita mengambil kebutuhan kita harian kita dengan tanaman lain yang kita tumpang sarikan dengan tanaman pokok. Jadi tanaman pokok kita kayak melon, cabai atau jenisnya itu bisa kita tabung. Nah, kalau buncis atau terong nanti itu kebutuhan harian kita. Nah, ini ya bos ya, kelihatan ya bos. Buncis ya bos. Buahnya. Ini satu rangkai aja berapa nih bos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih bos. Satu rangkai 7 buah. Ini kalau udah besar semua nih mungkin aljirnya agak kewalahan juga nih nampungnya bos. Tapi kita udah persiapan ya bos ya. Talinya lihat bos. Talinya udah kita pasang untuk beban yang berat gitu ya bos ya. Ini aljir ini nanti kita udah usah cabut lagi bos. Kan ini udah musanya udah apa? Udah bekas, sudah 9 bulan nggak kita cangkul nih, kita olah nih, plastiknya masih ada sebagian udah sobek, sebagiannya masih utuh, tapi udah lapuk semua. Nanti buncisnya udah habis, kita langsung aja nisip nanti sama pare bos, dengan paria. Jadi ajir yang kita pasang dan apa kita pasang ini udah persiapan untuk apa sekali, langsung untuk pare. Kita nggak usah nanti mikirin mana ajir lagi, kita mengefisienkan waktu dan tenaga bos. Jadi ini buncisnya habis kita cabut, masuk langsung kita tanam jarak 1 meter atau 1,5 meter pare. Jadi nanti ini tempat rambatan pare semua bos. Kalau saya di daerah